Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada saat ini kita berjumpa di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi ekspatriat. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah dicontohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, saya mau bercerita ya terkait dengan playlist eh, bagaimana saya menjadi trainer. Awal saya menceritakan bagaimana saya bisa bekerja di dunia perbankan. Dan semoga cita saya ini memang saya tujukan kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin ingin melanjutkan karir di dunia kerja. Karena setelah kita lulus, ada dua tempat insya Allah, mau jadi staff bekerja atau menjadi pebisnis. Ini pilihan Anda dan semuanya itu baik semuanya. Semuanya dalam rangka mencari karunia Allah. Jadi tidak ada yang mana yang lebih unggul, mau pengusaha atau apa menjadi pegawai. Semua baik untuk mencari karunia Allah. Dan saya akan sharekan karena saya juga punya pengalaman panjang terkait sebagai karyawan juga. Bagaimana di seri yang lalu saya proses untuk masuk di bank. Ya, saya ceritakan selanjutnya. Jadi seperti yang di playlist sebelumnya, di bagian sebelumnya itu kan saya mendapatkan informasi bahwa saya diterima di Bank Bapindo, Bank di Jalan Bashir Ahmad. Nah, dan saat itu saya juga masih ragu-ragu apakah benar diterima. Nah, teman saya sekarang almarhum Pak Mas Arief ini tunggu aja suratnya nanti ada. Nah, begitu saya pulang ya itu saya menemukan surat undangan. Tapi surat undangan di sini bukan memastikan bahwa saya sudah diterima, tetapi isinya cuma begini. Diharap kedatangan Anda terkait dengan lamaran Anda di Bank Bapindo. Bashir Ahmad ya, Bank Bapindo itu sekarang Bank Mandiri ya. Jadi bank plat merah. Nah, jadi saya sendiri masih belum yakin bahwa saya itu diterima di bank. Seperti yang disampaikan teman saya via telepon itu. Saya belum yakin. Dan saya masih berpikir bahwa ini kayaknya masih ada tes lanjutnya. Kenapa saya berpikir ada tes kelanjutan? Itu masih pikiran saya seperti itu. Karena sebelum-sebelumnya, pegawai-pegawai sebelumnya di tes Bapindo itu ada satu tes yaitu berdiskusi. Berdiskusi. Jadi di beberapa angkatan pegawai-pegawai baru yang tahun sebelum saya itu ada tes diskusi. Ya, ada sedikit debat, dikasih topik, bagaimana kita berdiskusi. Nah, ketika saya menjalani tes itu nggak ada diskusi. Jadi ketika saya mendapatkan surat diminta datang terkait dengan lamaran Anda, saya itu masih berpikir bahwa saya akan dites lagi, bukan diterima, bukan diterima. Nah, ini ya, jadi akhirnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, saya akhirnya datang. Di situ ada sekitar 25 anak ya, ya anak. Jadi, sebagian besar kita kenal, kebanyakan dari UNER waktu itu. Sehingga ngobrol-ngobrol dan mereka juga sama. Kok nggak ada, kok ini kita sudah tanya apa ya? Apa diterima? Katanya diterima, tapi kok nggak ada tulisannya diterima. Nah ini ya, ini kita sendiri pun masih ragu-ragu apakah diterima atau tidak gitu ya. Jadi 25 orang anak ini ya. Tapi paling nggak uh, kita sudah cukup apa ya senang dan ini cukup mendebarkan. Hasilnya apa nanti? Nah, kemudian dipanggillah 10 anak pertama, termasuk saya. Ya, 10 anak uh, pelamar itu kita termasuk yang dipanggil. Yang 15 masih di belakang. Nah, waktu kita masukin ruangan itu, nah di ruangan rapat, ya ruangan rapat lah. Di situ di ruangan rapat ya saya juga belum pernah tahu ya itu ada itu mic yang ada di meja-meja kalau ada tahu ya buat apa yang ditekan merah terus ada mikrofonnya ya ada mikrofonnya
di setiap depan tempat duduk itu ada mikrofon, mikrofon, mikrofon gitu ya. Jadi kita 10 itu duduk di kursi, di depannya ada mikrofon meja itu. Jadi saya sudah berpikir, bener ini. Jadi ini kita akan dites lagi ini ya. Jadi gitu, wah kita udah tegang. Teman-teman juga sama, jadi belum ada waktu itu optimis diterima itu belum ada ya kiranya. Karena kita cuma tahu bahwa sebelum itu ada tes, tes diskusi dan bisa jadi ini adalah tes terakhir gitu ya, tes terakhir. Nah, jadi kita berpikir seperti itu. Jadi waktu itu kita nunggu, terus gitu ya senyum-senyum gitu ya, kita kenal-kenal gitu ya, terus kita coba nggak ngomong-ngomong. Memang mejanya besar sekali, meja besar sekali. Jadi eh, meja itu lebih dari 2 meter ya, jarak depan-depan itu ya. Jadi akan besar. Terus di depan kita ada meja. Jadi kita sudah mulai berpikir, wah kayak ini tes diskusi ya. Tes topiknya apa kita sudah mulai membayangkan gitu. Nah ini kita tunggu. Kita nggak bisa bicara waktu dengan teman-teman ya. Cuma karena jaraknya agak agak berjauhan, nggak dempet-dempet ya. Cuma kita kayaknya sepakat itu. Kayaknya kita mau dites lagi itu. Nah akhirnya eh, petugas bukan petugas apa kepala sesi namanya Pak Tarno. Pak Tarno itu yang di sebelumnya kan saya apa namanya minta bantuan Pak Tarno untuk bisa dipanggil tes saja ya di apa seri yang lalu itu. Nah ternyata memang beliau itu kepala seksi di sumber daya manusia di Human Resources-nya. Beliau datang gitu ya, memang wajah mereka itu wajah beliau itu nggak wajahnya pokoknya kayak serius gitu, serius gitu. Nah begitu begitu Pak Tarno itu duduk, kita memperhatikan tegang, dah terus Pak Tarno membuka salam dan kemudian beliau menyampaikan bahwa selamat adik-adik, Anda diterima di Bank Papindo sebagai calon pegawai capek. Itu rasanya ya Allah kita gigit, Alhamdulillah diterima ya Allah. Semua teman tuh merasakan satu kegembiraan yang tidak bisa terungkap gitu. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi adik-adik ini ada diterima langsung jadi calon pegawai. Terus adanya. Terus yang itu Pak, kan masih ada di oh ya, yang teman-teman yang di luar itu ya 15 itu statusnya sebagai kontrak. Jadi saya bersyukur lagi. Padahal keinginan saya itu pertama itu ya, pengen dites saja, pengen dites sama Allah dituruti tes, tes lolos, terus keinginan naik lagi, kontrak pun nggak apa-apa gitu ya, kontrak di kontrak pun nggak apa-apa gitu ya. Ternyata saya dikasih derajat Allah yang lebih tinggi, langsung dijadikan calon pegawai, ya, calon pegawai sesuatu yang sangat itu tadi. eh, Mas Arif teman saya, Arif Dial Mustafa ini, itu kamu sudah diterima ini. Saya kadang nggak saking nggak percaya karena itu memang tesnya ketat sekali dan saya sampai lupa ya bahwa saya pernah tes di bank besar itu saya betul-betul lupa karena nggak membayangkan itu bisa diterima dan alhamdulillah dari effort saya yang luar biasa itu ternyata Allah kasih saya anugerah berupa saya diterima di bank besar, bank BUMN. Pak Tarno membacakan, kemudian persyaratannya nanti ada melengkapi dokumen-dokumen jasa dan lain sebagainya ya, komplit semua, legalisir, SMA, SMA juga legalisir, kuliah juga ada legalisir, pokoknya komplit semua ya. Terus kemudian dikasih informasi tentang gaji. Nah, ya, jangan dibayangkan ya gaji zaman dulu sama sekarang ya. Dulu tahun 90-an itu Anda mendapatkan gaji sebesar 750.000 per bulan. Itu kita coba, ya Allah, Alhamdulillah. Gede banget, gede banget tahun 90 itu gede banget ya. Jadi untuk level sarjana itu zaman dulu itu 300.000 kalau di bank itu. Tapi karena bank-bank itu bank BUMN dan memang sudah terkenal gajinya besar, itu kita dapatkan 750.000 itu wah gede banget sudah ya.
Sebelumnya saya kerja di properti itu gajinya cuma 150.000 ya. Ya ini langsung naik jadi 750.000 ya. Itu zaman dulu gede banget ya. Alhamdulillah. Eh, langsung dia bisa. Jadi waktu gajian pertama itu saya langsung nyicil sepeda motor. Saya nggak punya sepeda motor. Saya udah punya motor itu tahun 75 sepeda motor itu saya gunakan sekolah SMA, kuliah, kerja gitu ya. Eh, jadi terus saya cicil, saya langsung nyicil ya. Nyicil sepeda motor itu saja ya, itu pakai, udah apa ya dulu ya, saya lupa ya. Itu aja cuma berapa ya? 35.000 atau 50.000 gitu cicilannya per bulan ya. Jadi itu kita nyicil langsung ya. Itu gajian pertama kita. Atau saya gunakan beli TV, nyicil untuk orang tua saya, pengen membelikan TV kepada orang tua saya. Nyicil TV itu cuma berapa? 20 atau 25 gitu ya, ribu ya zaman dulu ya. Itu sudah gede banget. Nah, itu sudah diterima. Nah, dan waktu itu kan saya sudah janji, kalau saya diterima, orang pertama kali yang akan saya salami adalah Pak Tarno ini. Nah, jadi begitu sudah dinyatakan diterima, terus sudah apa namanya, informasi sudah selesai, saya langsung tak salami dengan sepenuh hati Pak Tarno itu salami. Terus teman-teman lainnya mengikuti ya standar umum, tapi mereka nggak tahu sebetulnya saya itu dulu kalau saya sudah janji, kalau saya diterima di Bank Bapindo, orang pertama kali yang saya salami adalah beliau, Pak Tarno ini, Pak Sutarno ini, ya itu. Jadi saya salam itu benar-benar dengan khidmat sekali. Saya sangat bersyukur sekali bisa diterima di Bank Bapindo. Nah, ini cita saya. Jadi intisari kesimpulan, ya ini juga saya terapkan kepada anak saya. Kalau Anda ingin punya cita-cita, kejar tuh sampai yes or no, gitu ya, kejar ya. Walaupun tinggal peluangnya masih kecil, ya, tapi masih ada celah ini, kejar terus sampai benar-benar Anda tidak bisa. Dan itu sudah namanya kita udah pasrah. Nah, jadi jangan sampai, nah kalau Anda lihat di seri yang lalu ya, bagaimana saya ngotot panggilan tes, hari Kamis dites, saya Senin datang ke ini, saya minta dites saja, walaupun dimarahi dan sebagainya, saya ya itu, walaupun akhirnya dites, dan dites itu ternyata mengantarkan saya bisa diterima di Bank Bapindo, ya, sehingga di Bank Bapindo ini uh, kemudian saya jadi capak ya. Nah, jadi calon pegawai itu waktu itu cuma 7 bulan, memang 7 bulan ya, perhatian, 7 bulan kita bekerja. Capak itu dinilai teman-temannya. Rekan-rekan semua tahu dinilai. Namanya capak ya, kayak mahasiswa baru, serba nggak enak gitu ya, serba ya gimana ya namanya orang baru ya. Jadi waktu sudah masuk, saya sudah bersyukur, orang tua saya sampaikan bahwa saya sudah diterima, orang tua saya juga bersuka cita, terus saya mulai bekerja di bank, di bank ya. Terus saya mendapatkan bekerja di jasa keuangan dan bagian jasa keuangan dan perbankan. Waktu itu di back office, bagian giro, bagian input. Nah, bagian input dilihat giro itu ya. Kalau clearing habis clearing, back office ya, disebut juga back office. Nah, ini saya masuk di situ, saya pelajari back office gitu ya. Bacanya nginput aja nginput. Jadi saya dulu tuh kalau nginput itu hafal. Jadi tangan saya itu tanpa memperhatikan tuh apa, hafal. Cuma ada beberapa kejadian lucu ya. Kejadian lucu itu karena nanti kita sebagai calon pegawai itu kan nggak enak kalau kelihatan nganggur. Susahnya di tempat itu cuma ada 4 komputer, 4 tempat duduk, ya, 4 tempat duduk. Yang senior-senior cuma dapetnya duduk di depannya komputernya masing-masing. Lah kita kan nggak punya komputer, nggak punya tempat duduk tuh. Jadi kita juga ada 4 orang pegawai capak yang di bagian back office itu. Jadi kita itu dan tempat duduknya sangat terbatas sekali waktu itu ya Allah. Jadi kalau ada tempat duduk itu jangan sampai kita itu kalau bisa kenceng ditahan gitu ya. Kalau kita keluar gitu ya, tempat duduk dipakai teman yang lain, capak yang lain itu. Karena apa? Kalau pas ada bos lewat, terus kita nggak ada kerja, terus kita nggak ada tempat duduk, terus kerjanya gimana gitu ya. Ternyata nggak bekerja tuh, waduh, itu nggak tahu tahu ujian tahu gimana. Tempat duduknya sangat terbatas waktu itu. Jadi kejadian lucu.
saya sudah kerja ini, sudah depan komputer, apa namanya, kita sudah mulai kerja ya. Jadi apa ya, kerjakan ini. Pokoknya Arman, kita punya tempat duduk ya. Kita datangnya pagi supaya kita menduduki dulu, menduduki kursi ini. Nah, suatu saat ini saya kerja gitu ya, terus kemudian capek kan, berdiri nih, berdiri di depan komputer berdiri. Saya terdengar dari lantai atas itu, duk, 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 bos itu turun, bos itu turun. Bos saya itu ekspresinya wah, kenceng gitu ya. Turun, turun. Waduh, bos turun ini. Tapi saya merasa aman nih, karena saya sudah posisi bekerja di depan komputer dan ada tempat duduk. Cuma saya itu waktu itu berdiri gitu, tinggal berdiri capek gitu. Mau duduk loh, tempat duduk saya sudah dipakai duduk orang lain. Tempat saya saking, loh, kok kamu tempat duduk? Akhirnya saya pura-pura kencing ke belakang gitu akhirnya. Seperti gitu ya. Jadi akhirnya saya di back office itu bekerja, masih capak waktu itu, terus kemudian saya dipindah di bagian ekspor impor yang awal sudah saya jalankan. Itu ya prosesnya ya. Sampai akhirnya saya mengundurkan diri di bank, ah, terus kemudian saya mendirikan usaha, terus ah, akhirnya tapi di sela itu saya masih akhirnya bekerja juga di grupnya Sinar Mas ya. Jadi itu teman-teman, jadi Anda jangan ah, apa namanya, kalau ingin ingin berkarir di dunia kerja, uh, genjot ya. Jadi raih itu, usahakan semaksimal mungkin supaya Anda benar-benar bisa dikerja di tempat yang Anda inginkan ya. Jangan ragu-ragu. Itu aja sharing. Semoga teman-teman mahasiswa yang sedang mencari pekerja tetap semangat. Semoga apa video ini bisa memberi inspirasi kepada Anda untuk semua ya. Next akan saya ceritakan tentang start saya memulai membangun Indrasyu Consulting. Saya menjadi trainer ya. Saya menjadi trainer, saya punya HSC Indrasyu Consulting, dan alhamdulillah ini saya ada kesibukan karena dituju oleh Bank Indonesia, kantor perwakilan wilayah Kalimantan Timur menjadi partner di dalam kegiatan Export Cultivars. Jadi kita sudah 3 tahun membina UKM-UKM yang ada di Kalimantan Timur, dan ini minggu kemarin kami baru pulang dari Kaltim bersama tim uh, melakukan verifikasi lapangan untuk kegiatan Export Cultivars di uh, minggu depan. Kita start lagi minggu depan ya. Oke, semoga sharing ini memberikan manfaat untuk Anda semua. Tetap semangat. Ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.